Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video kali ini untuk memenuhi tugas akhir semester 3 mata kuliah hadis. Nama saya Noer Pitaloka, kelas PAI 3C. Saya akan membahas mengenai hadis hubungan sosial. Hadis yang pertama adalah An Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al mu'minun lil mu'minina kal bunyani yasuddu ba'duhu ba'dun, yang artinya dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya seorang mukmin dengan mukmin yang lainnya itu diibaratkan suatu bangunan yang kokoh, saling menguatkan antara bangunan yang satu dengan bangunan yang lainnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang dimaksud adalah ketika seorang mukmin misalnya mengalami suatu musibah, mendapati suatu cobaan dan sedang dalam kesulitan, maka kita sebagai seorang mukmin hendaklah menguatkan, hendaklah saling membantu dan saling bekerja sama untuk membantu mukmin yang lainnya. Nah, selain itu juga kita bisa saling percaya antara mukmin yang satu dengan mukmin yang lainnya. Jadi kita memiliki kepercayaan untuk membantu, untuk bekerja sama, mengokohkan seperti sebuah bangunan yang kokoh. Jadi tidak hanya mengokohkan dalam suatu pihak saja, tapi kita dapat mengokohkan pihak-pihak yang lain sesama antar mukmin dan saudara seiman. Setelah itu ada juga hadis yang mengatakan bahwa mukmin yang satu dengan mukmin yang lainnya tidaklah dikatakan beriman jika tidak mencintai saudaranya seperti mencintai dirinya sendiri. Ini seperti dalam hadis An Anas ibnu Malik radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi, yang artinya dari Anas ibnu Malik radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa tidaklah dikatakan beriman seorang mukmin apabila tidak mencintai mukmin yang lainnya, saudara mukmin yang lainnya, seperti ia mencintai dirinya sendiri. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam hadis ini dijelaskan bahwa tidak hanya dalam konteks romansa, tidak hanya dalam konteks percintaan, tapi juga dalam hubungan antar saudara. Selama ada hubungannya, dia adalah mukmin juga seperti kita. Manusia itu tidak bisa hidup sendiri. Manusia itu adalah makhluk sosial, bukan makhluk individu. Manusia itu kodratnya hidup secara berkelompok. Maka dari itu kita harus mencintai manusia lainnya, mencintai saudara kita yang lainnya sebagaimana kita mencintai diri kita sendiri. Bagaimana caranya? Yaitu dengan memberi semangat, dengan memberi bantuan ketika mukmin yang lainnya sedang mengalami kesulitan. Tapi ada kala baiknya pula kita mencintai atau selalu membantu atau hadir dalam kehidupan mukmin yang lainnya sebelum ia menghadapi cobaan, sebelum ia menghadapi sebuah kesulitan, sebelum ia mendapat musibah. Kita harus sudah mencintai mukmin atau saudara mukmin kita itu sebagaimana kita mencintai diri kita sendiri. Cara mencintainya itu tidak hanya dalam perbuatan, tetapi juga bisa dalam lisan, sebagaimana kita menjaga lisan kita dan menjaga perbuatan kita untuk tidak menyakiti orang lain. Karena kita pasti mengalami apabila kita melakukan suatu perbuatan atau misalnya seperti ini, kita mendapati perkataan yang tidak baik dari saudara kita yang lain. Apa yang dirasakan oleh diri kita? Kita pasti akan merasa sakit di hati, kita akan merasa marah, kita akan merasa jengkel, kita akan merasa kesal.
Pokoknya hati kita akan merasa sakit saja, apalagi kita mendapati perbuatan yang tidak baik. Perbuatan itu adalah bentuk nyata, katanya, bentuk nyata seorang manusia. Selain daripada lisannya yang bisa berbohong, perbuatannya membuktikan apa yang ia katakan. Katanya seperti itu ya. Makanya apabila kita mendapati perbuatan yang tidak baik dari saudara kita yang lain, maka kita akan merasa sakit hati, kita akan merasa kesal, kita akan merasa mungkin paling parahnya memiliki dendam ya, memiliki hal yang tidak baik, niat yang tidak baik kepada saudara kita yang lain. Maka dari itu kita harus menjaganya. Kita harus mencintai mukmin atau saudara mukmin kita yang lain sebagaimana kita mencintai diri kita sendiri. Bahkan alangkah lebih baiknya sebelum terjadinya suatu hal yang tidak baik tersebut sendiri. Apabila kita menampakkan hal yang tidak baik dari orang lain pun kita terluka, maka kita harus tidak melakukan hal tersebut. Kita harus melakukan hal-hal yang baik sebagaimana menyenangkan orang lain, sebagaimana kita ingin diperlakukan, seperti itu. Lalu ada pula hadis yang mengatakan bahwa kita harus menjaga lisan dan perbuatan kita. Nah, ini dalam hubungan sosial ya. Karena ada pula peribahasa yang menyatakan bahwa mulutmu adalah harimaumu. Dari Abdullah ibnu Umar ya, bahwa Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya seorang mukmin itu dikatakan selamat apabila mampu menjaga lisan dan mampu menjaga perbuatannya. Ini masih memiliki hubungan dengan hadis yang sebelumnya. Untuk menjaga lisan dan perbuatan kita seperti halnya mencintai diri kita sendiri. Gitu. Tapi dalam kemajuan zaman yang seperti ini, tidak hanya pada lisan ya, sekarang juga kita harus menjaga ketikan kita untuk tidak melukai hati orang lain. Nah, menjaga ketikan itu menurut saya pribadi, ketikan itu adalah suatu perbuatan yang tidak bisa dilakukan oleh lisan. Jadi lisan kita itu karena tidak bisa berkata secara langsung, akhirnya kita melakukan perbuatan. Mengetik itu kan kegiatan ya. Lalu kita melakukannya di sosial media. Ya, di Facebook, di TikTok kita curhat, kita membahas drama kita membahas masalah kita. Dan ada lebih buruknya apabila melakukan kegiatan yang mengumbar aib orang lain. Bagaimana jika orang lainnya tahu? Karena kan sosial media itu kan sifatnya publik. Siapa saja bisa melihat, siapa saja bisa tahu. Nah, coba bayangkan apabila status kita itu sampai pada orang yang bersangkutan. Apakah diri kita nggak akan dicari-cari oleh orang tersebut? Ditanyakan beribu pertanyaan. Kenapa kita harus mengumbar aibnya di sosial media? Kenapa kita harus membahasnya? Kenapa orang lain harus tahu juga? Karena sebaik-baiknya kita dikatakan selamat itu memang betul apabila bisa menjaga lisan kita dan perbuatan kita, karena zaman sudah modern ditambah dengan kita harus menjaga ketikan kita. Nah, selain itu juga dalam ketiga hadis yang saya sudah sebutkan sebelumnya, bahwa kita harus seperti bangunan yang kokoh untuk menjaga bangunan yang lainnya, mengokohkan bangunan yang lainnya. Maka kita harus mencintai diri kita sendiri, mencintai saudara kita yang lainnya seperti mencintai diri kita sendiri, memperlakukan orang lain sebagaimana kita ingin diperlakukan, dan menjaga lisan serta perbuatan kita dalam bersosialisasi dan berhubungan sosial dengan manusia yang lainnya sebagai makhluk yang beriman. Sekian pemaparan saya mengenai video pembahasan hadis mengenai hubungan sosial. Semoga bermanfaat bagi kita semua, dan mohon maaf apabila saya memiliki kesalahan dalam pemilihan kata, pemaparan, dan sebagainya, karena kesempurnaan hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.